Menantu Super Sang Dewi. Bab 36 Keluarga Su yang terkejut. Zhang Qingyu dan Su Yan sama-sama tahu mengapa wanita tua itu melakukan ini. Terutama Su Yan, sebagai manajer keuangan perusahaan keluarga Su, dia mengetahui dengan baik tindakan keluarga Su saat ini. Dialah yang paling tahu segalanya. Namun, dia juga orang yang paling tidak berdaya. Apakah kamu akan pergi? Su Yan bertanya dengan suara serak. Pergilah. Tentu saja wanita tua itu telah menyiapkan perjanjian perceraian untuk kita, bagaimana mungkin kita tidak pergi? Lin Yang berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi Lin Yang, hati Su Yan tiba-tiba terasa hampa, dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan muncul. Entah kenapa, dia menyadari bahwa dia semakin sedikit mengetahui tentang suaminya, yang telah menikah dengannya selama 3 tahun. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang naik taksi dan bergegas ke rumah tua keluarga Su. Keluarga Su sangat bersemangat saat ini. Su Tai, Su Hui, dan Su Bei semuanya datang, dan bahkan putri Nyonya Su, Su Zhen juga datang. Puluhan anggota keluarga Su berkumpul di ruang tamu. Nyonya Su sedang duduk di kursi di atas, memegang sandaran tangan di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Wajah lamanya dingin. Ada setumpuk dokumen tebal di meja kopi di sebelahnya. Su Bei dan Su Zhang yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Su Meixin sedang merias wajahnya dengan lipstik yang baru dibeli. Su Gang menyeka debu dari sepatu kulitnya dengan lengan bajunya. Ini adalah sepatu yang baru saja dia beli seharga 30.000 yuan. Itu mungkin sepatu termahal yang pernah dia pakai seumur hidupnya. Su Tai melirik semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada Su Bei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Lao San, proyek ini belum dimulai dan belum ada keuntungan. Kenapa kamu mengganti mobilnya saja? Kamu DX6 yang diparkir di luar harganya lebih dari 800.000, kan? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Itu pinjaman." Su Bei berkata sambil tersenyum, lagi pula sekarang mudah untuk mendapatkan pinjaman. Ketika proyek selesai, semua orang akan melakukannya mendapatkan dividennya. Bukankah mudah untuk membayar kembali pinjamannya? Su Tai terdiam. "Bu, nanti kalau ibu menandatangani kontrak, ibu harus menyerahkan sebuah proyek kepada keluarga kami Su Hui. Su Hui telah menanggung banyak kesulitan selama ini. Apakah ibu lupa? Untuk mempelajari keterampilan medis untuk menyelamatkan ibu, dia bahkan meninggalkan seluruh rumah. Hipoteknya telah dicabut, dan sekarang keluarga kami harus membayar kembali uang bank setiap bulan. Hidup ini sangat sulit." Su Hui mengedipkan mata pada istrinya, dan Liu Yan segera berdiri, menyeka air matanya. Wanita tua itu sedikit mengernyit, tidak berkata apa-apa, dan hanya mengangguk, Namun suara ini menimbulkan ketidakpuasan dari orang lain. "Bu, saudara kedua memonopoli sebuah proyek. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita, Abei dan Zhang Yang, adalah orang-orang yang berkontribusi paling besar. Mereka berlarian keluar akhir-akhir ini, dan kulit mereka terkelupas oleh sinar matahari. Apakah mereka tidak mendapat imbalan apapun?" Zhang Yuhui segera angkat bicara. "Benar, Nenek, aku tahu kamu paling menyukai paman kedua, tapi kamu tidak boleh memihak. Keluarga kami juga berkontribusi banyak pada kontrak ini." Su Mei berbicara dengan tidak senang. "Meixin, kalau bukan karena ayahku, bagaimana nenek bisa duduk di sini sekarang? Kita harus berbicara dengan hati nurani kita. Masuk akal jika keluarga kita mendapatkan proyek," kata Su Gang ringan. "Apa yang masuk akal? Menurutku itu keterlaluan. Mengapa? Semua orang telah berkontribusi, tetapi keluargamu istimewa. Mungkinkah tanpa keluargamu, nenek tidak akan bisa bertahan hidup?" Su Mei tidak peduli dengan hal lain dan berdiri up. Berteriak dengan pinggang di tangannya. "Jadi, aku juga bisa mengerjakan sebuah proyek sendirian." Su Zhen berkata dengan nada yang aneh. "Dalam hal ini, tidak sebaik setiap orang memiliki satu. Totalnya hanya ada 4 kontrak. Bagaimana kita membaginya secara merata? Dan anggaran biayanya semua berbeda. Bagaimana kita menghitungnya? Bagaimana kalau kita berhenti meminta beberapa kepada bos itu? Jika itu masalahnya, saya tidak keberatan. Pokoknya, keluarga saya ingin mendapatkan yang terbesar." Kerabat keluarga Su bertengkar dan mulai terpecah belah. Proyek-proyek ini, wajah Su Tai tidak terlihat bagus. Su Yu tidak berkata apa-apa. "Pernahkah kamu melihatnya, Xiao Yu? Proyek-proyek ini belum selesai,
tetapi mereka sudah menganggapnya sebagai milik mereka sendiri. Su Tai menghela nafas. Apakah ada masalah? Lin yang pasti akan menandatanganinya. Lebih baik membagi kuenya terlebih dahulu. Apakah kamu yakin Lin yang akan menandatanganinya? Nenek bahkan sudah menyiapkan perjanjian cerai untuknya. Dia hanya ingin memaksanya untuk melakukannya. Dia menyerah. Bukannya kamu tidak tahu karakter Lin Yang? Jika kamu menakutinya, dia akan takut. Kata Su Yu. Takut. Bukankah pertarungan Ma Feng cukup besar? Apakah menurutmu Lin Yang takut? Itu hanya karena dia bertemu dengan seorang bangsawan. Nenek memeriksanya. Lin Yang membaca beberapa buku kedokteran. Dari atas dia menemukan aromah sampingan dan menyelamatkan Ning Xiaowan, putri keluarga Ning, jadi keluarga Ning berpaling padanya. Su Tai tidak menjawab lagi, tapi matanya masih penuh kekhawatiran. Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan rumah tua itu. Bu, kami sudah sampai. Suara jujur Su Guang terdengar. Orang-orang di ruangan itu segera berhenti berdebat. Wanita tua itu berteriak dengan dingin, apakah Lin yang ada di sini? Jika Lin yang tidak ada di sini, jangan masuk juga. Kembalilah. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman Su Guang membeku. Wajah Zhang Qingyu menjadi hitam dan dia mengertakkan gigi dengan marah. Saya di sini. Lin yang mengambil inisiatif untuk menjawab. Mendengar ini, semua orang di keluarga Su di ruangan itu tersenyum main-main. Oh, aku masih menyerah. Aku baru saja bilang dia tidak bisa melepaskan Xiaoyan. Itu benar, lagi pula, Xiaoyan kita adalah kecantikan yang terkenal di Jiangcheng. Berapa banyak pria yang ingin mencium Fang Ze tetapi tidak bisa, berikan kepada istri Lin yang tidak berguna itu telah memberinya keuntungan, dan dia masih tidak menganggapnya sebagai harta karun. Itu benar. Keluarga Su diam-diam tersenyum, merasa bahwa masalahnya hampir pasti. Wajah tua Nyonya Su yang tegang juga menjadi rileks. Keluarga Su Guang masuk ke ruang tamu. Bu, Su Guang dan yang lainnya menyapa. Lin yang tidak berkata apa-apa dan hanya duduk di kursi di sebelahnya. Wanita tua itu tidak peduli dan melambai pada Su Yan. Su Yan segera berjalan mendekat. Wanita tua itu menyerahkan setumpuk dokumen di sebelahnya. Pergi dan minta laki-lakimu untuk menandatangani semua kontrak ini. Kata wanita tua itu tanpa ekspresi. Su Yan tertegun sejenak, melihat kontrak di tangannya, dan ekspresinya langsung berubah. Nenek, apakah kamu ingin Lin yang mengubah semua orang yang bertanggung jawab atas proyek distrik Qingshan? Apakah kamu ingin mengusir Lin Yang? Suara Su Yan bergetar. Meskipun dia mengetahui rencana dan niat Nyonya Su, dia tidak pernah menyangka bahwa Nyonya Su akan melakukannya dengan begitu cemerlang. Ini untuk menghindari Lin Yang. Xiaoyan, kamu tidak bisa menyalahkan nenek. Kamu paling tahu karakter laki-lakimu. Bisakah kamu yakin bahwa proyek sebesar itu ada di tangannya? Bagaimana jika ini kacau? Ada apa? Berapa banyak orang yang mendapat manfaat? Su Meixin mendengus. Itu benar, bukan karena kami jahat, hanya saja Lin yang tidak memiliki kemampuan. Nenek melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Liu Yan juga setuju. Napas Su Yan menjadi sesak. Cepat pergi, kata Nyonya Su dengan tenang. Tubuh halus Su Yan sedikit kaku, dia mengambil kontrak, berbalik dengan susah payah, dan menatap Lin yang tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lin yang menghela nafas, menepuk-nepuk debu di bajunya, dan berkata langsung, saya tidak akan menandatangani. 3 kata sederhana ini langsung meledakkan sekelompok kerabat keluarga Su. Apa katamu, Lin Yang? Beraninya kamu tidak menandatangani. Kamu menentangku. Apakah kamu masih tidak menuruti keinginan nenek? Orang-orang menamparkan meja kopi, bangkit dengan marah, menunjuk ke arah Lin Yang dan berteriak. Tapi Lin yang stabil seperti batu Buddha dan tidak bergerak seperti gunung. Wanita tua itu sepertinya mengira Lin yang akan mengambil tindakan seperti itu. Dia mendengus dingin, mengambil perjanjian perceraian lagi dari samping, dan berkata tanpa ekspresi, karena kamu menolak menandatangani kontrak, datang ke sini dan dapatkan perjanjian perceraian ini. Perjanjian telah ditandatangani. Mulai hari ini, keluarlah dari keluarga Su. Nenek, Bu. Su Guang dan Su Yan cemas. Zhang Qingyu menatap Nyonya Su dengan wajah gelap dan tidak berkata apa-apa. Semua kerabat keluarga Su memandang Lin Yang dan mencibir. Menurut mereka, Lin Yang pasti akan berkompromi. Toh ini bukan sekedar pembicaraan seperti dulu,
Kesepakatan sudah diambil, yang cukup membuktikan tekad nenek tua itu. Jangan katakan tidak apa-apa jika Lin Yang tidak menandatangani. Jika Lin Yang tidak menandatangani, keluarga Su tidak akan pernah mengizinkan Lin Yang bergaul dengan Su Yan. Bagaimanapun juga, nama keluarga Su Yan adalah Su. Perjanjian ini tidak hanya mewakili hubungan antara Su Yan dan Lin Yang, tetapi juga mewakili sikap dan tekad keluarga Su terhadap Lin Yang. Jika dia menolak, mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan siapapun di keluarga Su, termasuk Su Yan. Dia tidak ingin melakukan itu. Tidak akan pernah. Wanita tua itu berpikir begitu. Setiap anggota keluarga Su berpikir demikian dalam hati mereka. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berdiri. Kompromi. Akan menyenangkan jika melakukan ini lebih awal, itu hanya membuang-buang waktu. Su Meixin dan Su Gang terkekeh dan sinis. Namun dia mendengar Lin Yang berkata, "Nyonya tua, apakah ini yang Anda maksud?" Inilah yang dimaksud semua anggota keluarga Su, termasuk Su Guang dan Su Yan. Nyonya Su berkata dengan dingin. Lin Yang berpikir sejenak, mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, saya akan tanda tangan." Itu saja. Silakan berikan dia kontraknya, tanda tangani dengan cepat, lalu kirimkan ke bos itu. Nyonya Suhe melambaikan tangannya dan mendesak. Tapi Lin Yang menggelengkan kepalanya, "Nyonya tua, saya tidak mengatakan saya ingin menandatangani kontrak. Yang ingin saya tanda tangani adalah perjanjian perceraian. Saya, Lin Yang, setuju dengan perceraian." Kalimat sederhana. Seperti apalu raksasa, dengan ganasnya. Itu menghantam hati semua orang. Apa? Ruang tamu langsung meledak. Semua anggota keluarga Su berdiri dari kursi mereka. Bab 37, Kecelakaan Luo Beiming. Otak semua orang berdengung dan menjadi kosong saat ini. Termasuk Su Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Yang dengan kaget. Kontrak di tangannya terlepas dari jari-jarinya dan berserakan di lantai. Su Guang dan Zhang Qingyu juga tampak tidak percaya. Adapun Nyonya Su, dia sudah lama tertegun dan terpuruk di kursi taisi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lin Yang, kamu, bagaimana bisa? Bibir Su Zhang yang bergetar. Tidak, kamu tidak boleh bercerai. Kamu harus menandatangani kontrak ini, kamu harus menandatanganinya. Su Meixin hampir berteriak. Pada saat ini, Su Bei kehilangan tampilan arogan sebelumnya dan buru-buru berdiri dan memaksakan senyuman. Lin Yang, jangan impulsif. Pikirkan baik-baik. Ini adalah masalah besar dalam pernikahan. Berapa kali seseorang bisa menikah seumur hidup? Bisakah dua orang bersama? Tenang, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kamu benar, Lin Yang, jangan impulsif. Ini masalah besar. Kamu bisa, jangan terburu-buru. Liu Yan dan yang lainnya buru-buru menyetujuinya. Ini adalah sikap yang berubah 180 derajat. Wajah Lin Yang menunjukkan sedikit ejekan, bukankah kamu menyebarkan perjanjian perceraian di sini dan memintaku untuk menandatanganinya? Mengapa kamu mencoba membujukku sekarang? Kamulah yang menyuruhku bercerai, dan kamulah orangnya siapa yang menasihatiku untuk putus. Apa maksudmu? Ini. Keluarga Su merasa malu. Ledakan. Suara tongkat yang menghantam tanah terdengar. Wanita tua itu memiliki wajah muram, menatap Lin Yang dengan mata dingin, dan mendengus di hidungnya. Oke. Lin Yang, bagus sekali. Apakah sayap mukaku? Jika kamu benar-benar mampu, tanda tangani. Tanda tangani perjanjiannya sekarang. Jangan menakuti orang. Aku benar-benar tidak percaya padamu, pecundang tak berguna ini. Sangat berani. Tanpa keluarga suku, kamu bukan apa-apa. Wanita tua itu tidak percaya bahwa Lin Yang memiliki keberanian seperti itu. Dia menatap Lin Yang, menunggu langkah selanjutnya. Namun, Lin Yang tidak ragu-ragu, langsung mengambil pena di atas meja kopi dan menulis dua karakter besar yang indah. Wanita tua itu merasa seperti disambar petir. Semua kerabat keluarga Su benar-benar tercengang kali ini. Su Yan memejamkan mata, sedikit air mata mengalir di sudut matanya. Nyonya tua, apakah kamu puas sekarang? Lin Yang memandang Nyonya besar Su tanpa ekspresi. Kamu benar-benar berani menandatanganinya. Nyonya Su mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Lin Yang dengan gemetar. Dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Tidak. Tiba-tiba, Su Bei meraung, bergegas mendekat, mengambil perjanjian cerai di meja kopi, dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Su Bei, apa yang kamu lakukan?
Saya paman ketigamu. Su Bei menatap tajam ke arah Lin Yang, saya tidak setuju dengan perceraianmu. Saudara ketiga, siapa yang memintamu melakukan ini? Nyonya Su He menjadi tenang, menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Bu, aku tidak setuju dengan perceraian Lin Yang dari Xiaoyan. Kenapa? Dia hanya menantu, dan dia bisa pergi kapanpun dia mau. Apa pendapatnya tentang dirinya sendiri? Apakah dia datang dan meninggalkan keluarga Su kita kapanpun dia mau? Benar. Su Hui juga bereaksi, semakin dia ingin pergi, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, keluarga Su kita akan malu. Ya, Lin Yang, kamu tidak bisa bercerai. Su Meixin sepertinya menyadari sesuatu dan berbicara dengan cepat. Lin Yang tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyebutkan perceraian atau semacamnya. Kecuali Xiaoyan ingin pergi. Siapa? Kamu, Lin Yang. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Itu benar. Sisanya orang juga setuju. Sikapnya berubah lagi. Nyonya Su mengangguk dan berkata dengan jujur, semua orang benar. Lin Yang, Anda tidak memenuhi syarat untuk bercerai, dan ini bukan giliran Anda untuk menandatangani kata ini. Mengapa? Menipu diri sendiri dan orang lain. Lin Yang menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Melihat orang-orang ini, Anda tiba-tiba tidak mengizinkan saya bercerai. Anda hanya khawatir jika berita perceraian saya dengan Xiaoyan menyebar, bos besar di belakang Anda akan segera menarik manfaat dan proyek yang diberikan kepada Anda. Su keluarga saat ini berada dalam rawa yang dalam. Sudah sangat sulit untuk melarikan diri. Jangan anggap aku, Lin Yang, sebagai orang bodoh. Aku mengerti situasimu. Nafas keluarga. Su menegang. Kamu. Nyonya Su sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Lin Yang, kembalilah. Sebuah suara serak datang dari samping. Lin Yang menoleh dan melihat Su Yan menundukkan kepalanya dan tampak sedikit kuyuh. Baik, mata Lin Yang bergerak sedikit dan dia mengangguk. Keluarga beranggotakan 4 orang berjalan langsung keluar pintu. Lin Yang, kamu harus mati dengan baik. Kamu akan dihukum. Tidak akan ada hasil yang baik untuk keluargamu. Keluarga Su mengutuk dengan gila. Mereka awalnya mengira Lin Yang akan ditakuti oleh Nyonya Su dan menandatangani kontrak dengan patuh, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yang akan begitu tegas dan malah memberikan disinsentif kepada keluarga Su. Yang sangat takut dengan perceraian Lin Yang bukanlah Lin Yang, melainkan keluarga Su. Keluarga Su telah mengambil terlalu banyak keuntungan dari para bos besar itu. Mereka membeli sejumlah besar barang mewah melalui pinjaman dan cerukan kartu kredit. Masalah ini akan menjadi buruk, dan mereka tidak akan mampu membayar hutangnya. Semua orang di keluarga Su tampak pucat. Wanita tua itu duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa. Tangannya yang memegang tongkat sedikit gemetar. Setelah meninggalkan rumah Su, mereka berempat naik taksi dan kembali dengan cara yang sama. Su Guang menghela nafas berulang kali, sementara Zhang Qingyu tetap diam. Apakah kamu tidak marah? Lin Yang memandang Su Yan yang juga diam dan tidak bisa menahan untuk berbicara. Aku tidak marah, Su Yan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Karena aku tahu alasan kamu menyetujui perceraian adalah karena kamu tahu bahwa keluarga Su hanya menggunakan ini untuk menakut-nakuti kamu. Jika kamu ingin bercerai, kamu pasti akan menghentikan paman ketiga untuk merobek-robek setuju, tapi kamu acuh tak acuh, jadi aku tahu kamu tidak tulus, nenek membuatmu takut, kamu hanya menakutinya kembali. Su Yan berkata dengan serius. Lin Yang sedikit terkejut. Wanita ini terkadang membosankan, namun terkadang dia tetap sangat pintar. Tapi, aku sangat ingin kamu bercerai. Pada saat ini, sebuah suara menyakitkan terdengar. Lin Yang dan Su Yan mendongak dan melihat Zhang Qingyu menatap mereka dengan mata merah, air mata jatuh di wajahnya. Bu, istri. Su Guang dan Su Yan tercengang. Mengapa kamu tidak menghentikan Su Bei untuk merobek perjanjian itu? Mengapa kamu tidak segera menandatanganinya? Zhang Qingyu tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Suara tajam itu mengagetkan supir taksi yang sedang mengemudi. Ekspresi Su Yan tiba-tiba berubah. Lin Yang tidak berkata apa-apa. Tahukah kamu betapa keluarga kami sangat menderita karena kamu? Berapa banyak tatapan yang kami terima? Karena kamu, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku untuk melihat orang ketika aku kembali ke rumah orang tuaku, karena kamu. Aku masih ditertawakan oleh banyak orang. Kenapa? Kenapa kamu tidak segera bercerai?
Zhang Qingyu sepertinya benar-benar pingsan, menutupi wajahnya dan menangis. Su Guang menghela nafas, memeluk Zhang Qingyu dan menghiburnya. Su Yan menatap kosong ke arah ibunya yang menangis di pelukan ayahnya. Dia tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hampa, "Ayah, apa yang terjadi ketika kamu kembali ke rumah nenek?" Su Guang tersenyum, "Tidak. Tidak terjadi apa-apa, Ayah." Su Yan cemas. Senyuman Su Guang sedikit membeku, dan dia mengerucutkan bibir bawahnya sebelum berbisik, "Ibumu dan aku diusir oleh keluarga nenekmu." "Apa?" Su Yan benar-benar terpana. Dia hanya bereaksi. "Orang tua saya tiba jam 6 pagi, tapi hanya butuh 4 jam perjalanan dengan mobil dari nenek ke Jiangcheng. Mereka baik-baik saja, jadi mengapa mereka tidak tidur dan malah pergi naik bus pada jam 2 pagi?" Memikirkan hal ini, mata Su Yan menjadi sangat merah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ibunya telah menderita begitu banyak penderitaan. Lin yang menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. "Bu, beri aku 1 tahun lagi." Su Yan mengambil langkah di depannya, menundukkan kepalanya dan berkata, "Biarkan aku pelan-pelan, pelan-pelan." "Apa katamu?" Zhang Qingyu menghapusnya dengan air mata di matanya, dia menatap Lin yang dengan serius. "Baik." Lin yang tidak menolak. Zhang Qingyu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kembali ke rumah, Zhang Qingyu dan Su Guang memasuki kamar. Su Yan berinisiatif memeluk Lin Yang dan berkata dengan suara serak, "Maaf. Kamu benar. Ini tidak adil bagimu. Ini juga tidak adil bagimu." Lin Yang tersenyum. Su Yan sedikit membeku, lalu menoleh dan berkata dengan tenang, "Beri aku 1 tahun. Aku akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan ideologis menjadi seorang ibu." Lin yang tertegun, "Kamu tidak ingin pergi?" "Aku, Su Yan, tidak suka itu. Orang yang mengikuti orang lain, setelah menikah, harus bertanggung jawab sampai akhir. Sebelumnya, aku hanya menghibur ibuku. Jangan katakan apapun tentang perceraian sampai menit terakhir." Su Yan berkata dengan suara serak, lalu berbalik dan memasuki ruangan. Lin yang menatap kosong, dengan senyum masam di wajahnya. Wanita ini jauh lebih dewasa dari yang dibayangkan. Tapi, apakah dia sudah menanggung begitu banyak? Hari-hari berikutnya damai dan lancar. Su Yan diusir dari grup Senghua oleh keluarga Su keesokan harinya. Dia menganggur. Keluarga Su juga sedang tidak bersenang-senang. Kemewahan yang akan dibeli Su Bei, Su Hui, dan lainnya akan dikembalikan secepatnya. Nyonya Su sangat sibuk dan berjalan-jalan. Keluarga Su sedang memadamkan api. Sekalipun keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak mau berkompromi. Lin yang terlalu malas untuk peduli. Menghitung waktu, seharusnya sudah hampir waktunya untuk pertempuran menentukan antara Tiongkok dan Korea Selatan. "Sepertinya besok, kan?" Lin yang mengangkat teleponnya dan melihat-lihat berita. Internet telah meledak, dengan diskusi tentang pertikaian medis antara Tiongkok dan Korea Selatan di mana-mana, dan forum Jiangcheng hampir lumpuh. "Suhai, Suhai, Suhai." Tiba-tiba telepon bergetar. "Itu milik Luo Qian." Lin yang segera menjawab, "Bukankah ada pertempuran yang menentukan besok? Mengapa kamu meneleponku sekarang?" Lin yang tersenyum. Namun, Luo Qian di sisi lain telepon tersedak dan berteriak, "Lin Yang, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi." Hati Lin yang menegang, apa yang terjadi? "Kakek, ada di rumah sakit." Luo Qian menangis. Bab 38 Dokter Pengobatan Tiongkok dalam keadaan darurat. "Apakah Anda di rumah sakit?" Lin yang tiba-tiba berdiri dari sofa dan berteriak, "Apa yang terjadi?" Suara Luo Qian sangat serak dan dia tersedak isak tangis. "Tadi pagi ada sepasang suami istri yang datang ke rumah saya dan berkata ingin menemui kakek saya untuk berobat. Kakek biasanya tidak mengobati orang biasa, tapi pasangan itu langsung menawarkan 6 juta untuk meminta bantuan kakek. Kakek memikirkannya berulang kali, dan setuju. Siapa yang tahu saat dia menemui dokter? Pasangan itu mengambil pisau entah dari mana dan menikam kakek. Mereka bilang kakek adalah seorang dukun dan ingin mencelakakan mereka. Sekarang mereka telah ditangkap, tapi kakek adalah juga dirawat di rumah sakit. Kakekmu, bagaimana cederanya? Apakah serius? Meskipun tidak ada bahaya penyakit menular seksual, setidaknya diperlukan beberapa bulan istirahat untuk pulih. Duel pengobatan Tiongkok besok. Saya mungkin tidak akan dapat berpartisipasi. Apakah ada kebetulan seperti itu?" Lin yang mengerutkan kening. Kerut.
Ya, menurutku kebetulan sekali dua orang aneh tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba menikam kakek seperti orang gila. Kalau begitu, bagaimana kita akan menangani dokter Korea besok? Tanya Lin Yang. Sebelum ada bukti, saya tidak akan langsung mengambil kesimpulan. Mungkin itu hanya kebetulan, tapi bagaimanapun juga, pertarungan besok tidak bisa dikendalikan, kata Luo Qian dengan mata merah. Apa pendapat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiang Cheng? Mereka mengikuti keinginan kakek dan membiarkan saya bertarung, bisik Luo Qian. Kamu, ya. Luo Qian mengangguk dan tersedak, kakek tidak mau melepaskan kesempatan ini. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal dan kesempatan bagi keluarga Luo untuk terbuka secara internasional, jadi kakek berencana untuk mengajariku beberapa trik dalam semalam dan biarkan aku mengalahkan dokter-dokter Korea itu. Luo Beiming benar-benar orang yang mencari keuntungan. Jika dia tidak serakah akan uang, bagaimana dia bisa dirugikan oleh kedua orang itu? Dan dia tidak pernah berpikir begitu kamu apa dampaknya jika kita kalah. Kakek tidak peduli sama sekali. Luo Qian menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, kakek berkata, aku seorang junior dan perempuan. Bahkan jika saya kalah, tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada saya. Lagi pula, penampilan saya adalah sebuah kecelakaan. Kamu mendapatkan darah ketika kamu menang, tetapi kamu tidak kehilangan apapun ketika kamu kalah. Dia mungkin berpikir begitu. Lin yang tertawa marah, apa? Apa yang disebut keadilan nasional dan intisari Tiongkok di mata kakekmu, itu hanyalah alat untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Maaf, bisik Luo Qian. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu benar. Kakekmulah yang salah. Kakekmu sama sekali tidak layak menjadi dokter, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya. Luo Qian tidak berkata apa-apa. Lin yang menarik napas dalam-dalam, jadi, apa maksud Anda? Saya dengar Anda kenal Tuan Qin Baisong. Luo Qian berkata dengan cemas, Lin Yang, situasinya mendesak. Anda menelepon Tuan Qin dan mengundangnya kemari dalam semalam. Nah, saat ini hanya Tuan Qin yang bisa melawan dokter Korea. Jika Anda dapat menghubungi Tuan Qin, saya akan mundur dan membiarkan Tuan Qin bertarung. Baiklah, saya akan meneleponnya nanti. Maaf merepotkan Anda. Itu, Lin Yang. Ada apa? Apakah kamu bersedia mengambil tindakan? Luo Qian ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati. Saya. Lin Yang tertegun sejenak, lalu tersenyum, bisakah Anda mempercayai saya? Terlebih lagi, saya tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Saya akan dikritik. Luo Qian tidak berkata apa-apa. Faktanya, inilah hal-hal yang dia khawatirkan. Meskipun Lin Yang telah menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa di klinik medis sebelumnya, Luo Qian tidak mengetahui apa keterampilan medis Lin Yang yang sebenarnya. Ini bukan kompetisi sederhana, ini pertarungan kehormatan. Entah berapa banyak mata yang menyaksikan kompetisi ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon tentang pengobatan Tiongkok. Luo Qian percaya bahwa keterampilan medis Lin Yang pasti lebih baik daripada miliknya. Tapi, Luo Qian tidak ingin melibatkan Lin Yang. Jika Lin Yang setuju, menerima tantangan, tetapi kalah, maka Lin Yang pasti akan dikritik oleh ribuan orang. Kalau begitu, bukankah dia, Luo Qian, menyakiti Lin Yang? Oleh karena itu, Luo Qian tidak berani meminta Lin Yang mengambil tindakan. Biarkan aku meneleponmu dulu dan bertanya. Lin Yang menutup telepon. Dia membuka ponselnya dan dengan cepat menghubungi nomor Qin Baisong. Aku tahu kamu akan meneleponku. Suara sedikit serak Qin Bosong terdengar di ujung sana. Mendengar ini, Lin Yang terkejut dan samar-samar menyadari sesuatu. Bosong, kamu. Aku terluka, kata Qin Bosong langsung. Kapan? Baru 2 jam yang lalu, saya ditabrak mobil ketika saya keluar. Benarkah? Mata Lin Yang tajam. Ini bukan kebetulan. Qin Bosong berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang Korea itu datang dengan persiapan yang baik. Banyak hal terjadi pada Luo Beiming dan saya hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka jelas juga berharap Anda akan mencari saya setelah kecelakaan Luo Beiming, jadi mereka bahkan mengincarku. Orang Korea terkenal di dunia karena sportivitas mereka. Peluit hitam di lapangan adalah operasi dasar, dan ada banyak materi yang teduh. Untuk menang, mereka akan melakukan apapun, dan demi kehormatan,
mereka bahkan akan memutarbalikkan apa yang disebut sejarah dan mengarang segala sesuatu yang tampak mulia. Sebenarnya tidak mengherankan kalau dia melakukan hal tercela seperti itu sekarang. Situasinya tidak optimis, kata Lin Yang. Ya, saya khawatir bukan hanya saya. Sebagian besar dokter terkenal Tiongkok lainnya juga telah diatur oleh mereka. Saya baru saja menelepon orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan meminta mereka untuk melindungi beberapa dokter terkenal lainnya agar terhindar dari penyakit mereka. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Oke, bisakah mereka datang ke sini tepat waktu? Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat pengaturan untuk mereka, tapi sejujurnya, meskipun mereka bisa datang, mereka mungkin tidak yakin untuk datang. Kalahkan para dokter Korea. Lagi pula, para dokter Korea ini tidak terlalu kuat. Lumayan, kata Qin Baisong cemas. Sebelumnya, mereka menggunakan cara formal untuk mengalahkan para dokter hebat dari provinsi lain. Apa maksudmu? Lin yang bertanya. Dua pilihan. Pertama, percaya pada pengaturan Luo Beiming. Karena Luo Beiming meminta cucunya untuk datang, dia pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Mungkin Luo Qian bisa mengejutkan dan mengalahkan dokter Korea itu. Kedua, guru, tolong ambil tindakan sendiri. Jika itu kamu. Qin Baisong sedikit bersemangat. Aku tahu maksudmu. Lin yang segera memotongnya. Guru itu adalah. Suara Qin Baisong penuh harapan. Tapi, Lin yang tidak berbicara. Qin Baisong menghela nafas sedikit. Matanya menunjukkan kekecewaan, dia sudah mengerti. Serahkan pada Luo Qian. Karena dia berani datang, itu akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Lin yang menutup telepon. Qin Bosong di ujung telepon sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, seorang gadis cantik masuk ke bangsal dan berkata dengan cemas. Qin Baisong segera tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nak, tulang tua kakekmu masih hidup. Itu hanya luka kecil, tidak masalah. Itu bagus. Gadis itu menghela nafas lega dan memeriksa kaki Baisong. Ketika luka menimpanya, dia pergi mengupas apel. Melihat tali merah di pergelangan tangan cucunya, Qin Baisong hanya bisa menghela nafas. Dosa sekali. Kakek, apa katamu? Tidak ada apa-apa. Oh. Gadis itu menyerahkan apel itu dan dengan lembut membelai benang merah itu dengan satu tangannya. Matanya berangsur-angsur berpikir keras. Setelah menutup telepon, Lin yang segera menelepon Luo Qian. Sesuatu terjadi juga. Apa? Mungkinkah? Itu benar-benar konspirasi Korea. Bibir Luo Qian kehilangan warna. Jangan panik, yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap tenang, mendengarkan kakekmu, dan bersiap untuk duel besok, Lin yang menghibur. Luo Qian berkata, tapi suaranya bergetar saat ini. Tekanan terhadap dirinya saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lin yang tahu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang menyuruhnya menjadi cucu Luo Beiming? Nona, ini tidak bagus, tolong tonton beritanya. Pada saat ini, telepon Luo Qian berdering dengan teriakan mendesak dari anggota keluarga Luo. Ada keheningan di telepon sejenak. Luo Qian hampir berteriak. Ada apa? Teriak Lin Yang. Lin Yang, tonton beritanya. Luo Qian berteriak. Lin Yang menarik napas dan segera membuka halaman web. Tapi saya melihat item pencarian terpopuler pertama di Weibo telah meledak. Raja Pengobatan Korea Park Yong-jon telah tiba di Bandara Jiangcheng pada pukul 4 sore ini. Korea Selatan telah mengonfirmasi bahwa daftar pertandingan besok akan diubah dari Kapten Pengobatan Korea Jiang Daewon menjadi Raja Medis Park Yong-jon. Cina tradisional obat dalam keadaan darurat. Mata Lin yang menyipit berkali-kali. Ini adalah jurus mematikan lawan. Dokter Korea ingin menghancurkan pengobatan Tiongkok sampai mati. Babak 39, jika aku tidak mundur, tidak akan ada orang di belakangku. Berita kedatangan Park Yong-jun di Jiangcheng seperti sebuah bom yang mengejutkan seluruh komunitas medis Tiongkok. Bahkan komunitas medis dunia sedang gempar dan sangat gaduh saat ini. Forum utama Jiangcheng telah diblokir. Konspirasi. Ini pasti konspirasi Korea. Dokter Luo tiba-tiba terluka, dan kemudian Park Yong-jun ini datang. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Ya, ini pasti sudah direncanakan oleh orang Korea sebelumnya.
Tujuannya adalah untuk menggoyahkan status pengobatan tradisional Tiongkok kami dan mengganti status internasional kami dengan pengobatan Korea. Sangat tidak tahu malu. Banyak orang yang mengeluh secara online. Moderator juga sangat marah dan tidak menghapus postingan tersebut, sehingga jumlah postingan di forum Jiangcheng melebihi 10.000 per jam. Namun, tak lama setelah berita ini muncul, tersiar kabar lain yang mengejutkan semua orang. Pesta paman diposting. Semuanya sudah dikonfirmasi. Paman saya berasal dari Departemen Kepolisian Kota Jiangcheng. Menurut penyelidikan polisi, 2 orang yang melukai Dr. Ilahi Luo adalah gelandangan pengangguran dari Jiangcheng kami. Mereka diperintahkan untuk menyakiti Dr. Ilahi Luo. Dikatakan bahwa kali ini bukan hanya tabib suci Luo yang dibunuh, bahkan tabib suci Qin Bai Song pun dirugikan. Berikut informasi tentang 2 gelandangan yang menganggur. Beritanya benar sekali, Anda bisa pergi dan menyelidikinya. Kedua orang ini biasanya hidup sebagai bagian pekerja waktu, kok bisa tiba-tiba bayar? Berapa juta? Di bawah postingan tersebut terdapat beberapa gambar yang merupakan KTP kedua orang tersebut. Ketika informasi ini muncul, seluruh forum terpesona. Qiandu, Weibo, Wangyu News dan media lain telah mencetak ulang. Meski postingan tersebut dihapus kurang dari 10 menit setelah muncul, informasinya sudah menyebar. Dalam sekejap, seluruh internet mulai mengecam pengobatan Korea, dan banyak orang yang mengutuk dan memboikot dengan liar. Postingan kehidupan nyata ini dipostkan ulang di Weibo, dan langsung mencapai puncak daftar pencarian terpopuler. Di sebuah kantor di Yanjing. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Seorang lelaki tua jangkung berseragam militer membanting meja berulang kali dan meraung marah ke arah pria paruh baya di depannya. Negara besar Tiongkok berada dalam keadaan kebingungan di tangan badut-badut seperti itu. Apakah kalian semua hanya pecundang? Jenderal, saya. Diam. Pria tua itu langsung berteriak untuk memotong perkataan pria itu. Berikan padaku. Temukan cara untuk memperbaikinya. Apapun yang terjadi, kita harus melestarikan intisari negara dan melestarikan wajah pengobatan Tiongkok. Ya, Jenderal. Sebuah jalan tua di Provinsi Huaitian. Seorang lelaki tua sedang menyeret kopernya dan buru-buru keluar dari apotek. Tuan, mau kemana? Direktur yang datang buru-buru berlari untuk membantu lelaki tua itu membawa koper dan bertanya dengan penuh semangat. Cepat, bawa aku ke stasiun, aku akan ke Jiangcheng, cepat. Teriak lelaki tua itu dengan gemetar. Wajah direktur tiba-tiba berubah, dia kagum, dan dia segera berteriak, segera atur mobil untuk mengirim master langsung ke Jiangcheng. Tidak, saya akan mengirimnya secara pribadi. Di depan rumah obat. 7 atau 8 pria dan wanita berjas tang membungkuk ke tungku obat. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua dengan rambut beruban di pelipisnya keluar dari rumah obat. Tubuh wanita tua itu bungkuk, punggungnya bungkuk, dan dia terus-menerus batuk. Apakah peti mati tua Qin Bai Song mengalami kerusakan? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan melakukan perjalanan. Nenek sudah tua dan kesehatannya buruk, jadi sebaiknya saya pergi. Gadis yang mengenakan hanfu hijau zamrud keluar dan berkata dengan lembut. Oke. Wanita tua itu mengangguk dan tersenyum, jika kamu pergi dan melihat-lihat, kamu juga bisa melihat dunia. Ingat, jangan biarkan siapapun menghina apa yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Ya, oke, nenek. Gadis itu. Dia mengangguk dan berkata. Lin yang menonton postingan ini dengan tenang, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara gemetar Luo Qian datang dari sisi lain telepon. Jelas dia tidak bisa menerima hal ini. Saya akan pergi berperang besok. Lin yang berkata dengan tenang. Jika seseorang berdiri di depannya, mereka pasti akan melihat kemarahan keluar dari matanya. Luo Qian menjadi tenang. Tapi dia langsung menolak. Tidak, sebaiknya aku pergi. Mengapa? Lin yang tertegun, itu adalah Raja Medis Korea Selatan. Hanya karena Anda adalah Raja Medis Korea Selatan, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Kamu bukan tandingan Raja Medis, aku tidak akan menjadi lawannya. Sebenarnya tidak mengherankan jika aku kalah. Jika aku dimarahi, orang lain tidak akan memarahiku terlalu buruk jika mereka mengira aku seorang penggoda wanita. Tapi jika kamu kalah, kamu akan hancur. Aku akan dikritik oleh ribuan orang, jadi aku akan pergi.
Apakah ini yang dipikirkan gadis King ini? Lin yang sedikit terkejut. Kamu hanya berpikir bahwa pengobatan Tiongkok kita tidak sebaik pengobatan Korea. Itu karena kita tidak sebaik raja pengobatan Korea. Itu belum tentu benar. Selain itu, bukan berarti kamu tidak mengetahui reputasi Lin yang di Jiangcheng. Saya telah dicerca dan dianiaya oleh banyak orang sebelumnya. Putar mata Anda, apakah saya takut akan hal ini? Lin yang tersenyum. Luo Qian terdiam sejenak, kamu tidak seharusnya menanggung ini. Setelah suaranya turun, Luo Qian langsung menutup telepon. Luo Qian, Luo Qian. Lin yang berteriak mendesak, dan membuat beberapa panggilan lagi, tetapi masih tidak mendapat jawaban. Setelah beberapa saat, pesan teks datang. Raja medis mengambil tindakan karena dia takut bahkan Tuan Qin dan kakek pun mungkin tidak bisa menang. Tidak peduli siapa kamu dan aku, kita pasti akan kalah. Jadi, aku akan melakukannya. Tangan Luo Qian terangkat. Gemetar saat dia mengetik. Ada beberapa kata dalam kalimat ini. Salah ketik. Mata Lin yang sedikit dingin. Telepon bergetar lagi. Terhubung. Saudara Lin. Tuan Qi. Sudahkah Anda membaca beritanya? Lihat. Saya telah mengajukan permohonan ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Mereka sedang bertemu dengan para pemimpin kota sekarang. Jika ya berlalu, mereka Luo Qian akan didiskualifikasi dan saya akan bertarung melawan Raja Medis Korea. Jika kamu percaya padaku, aku akan bertarung besok. Lin yang berkata dengan serius. Ini adalah pertempuran yang akan merusak reputasimu. Kamu masih muda. Tuan Qi berteriak hampir gemetar. Pupil Lin yang sedikit membengkak. Anda adalah harapan pengobatan Tiongkok. Lusa, saya, seorang dokter pengobatan Tiongkok, mungkin tidak dapat mengangkat kepala saya di dunia, tetapi saya yakin ini hanya periode kegelapan yang singkat. Anda pasti akan mengembalikan kejayaan pengobatan Tiongkok saya. Tuan Qi berkata dengan gemetar, dan menyerahkan. Telepon. Menutup telepon. EBS. P. Lin yang memegang telepon dan menatap layar dalam diam, tidak membuat gerakan untuk waktu yang lama. Keheningan di ruang tamu terasa menakutkan. Tangan Lin yang memegang telepon sudah sangat erat. Ada apa denganmu? Saat ini, Suyan membuka pintu dan bertanya dengan aneh. Bukan apa-apa. Lin yang meletakkan teleponnya dan tersenyum, aku tiba-tiba teringat bahwa aku tidak bisa mundur lagi. Lagi pula, tidak ada orang di belakangku. Gugup. Suyan bergumam, berbalik dan kembali ke kamar. Opini publik masih bergejolak. Ledakan forum Tiongkok memicu gelombang boikot. Beberapa orang berbicara tentang penundaan kompetisi, dan beberapa lagi mencoba mengusir dokter Korea keluar dari Tiongkok. Sejumlah besar teknisi komputer mulai menyerang forum dan situs web besar Korea, dan menggunakan teknologi mereka sendiri untuk memberitahu semua orang tentang keseluruhan proses dan kebenarannya. Banyak orang menjadi marah ketika mengetahui bahwa dokter Korea akan melakukan apapun untuk menekan pengobatan Tiongkok. Bahkan banyak netizen asing yang ikut serta dan melakukan boikot keras. Kalah bukanlah hal yang buruk. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ingin menang secara terbuka. Tapi, ejekan lebih banyak datang dari situs-situs Korea. Apa? Negara sebesar ini tidak dapat menemukan orang yang dapat bersaing dengan Tuan Park Yong-jun. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak lebih dari itu. Haha, beraninya Anda membandingkan dengan kami ketika Anda menjiplak barang-barang dari Dongyibo Jian kami. Saya menyatakan bahwa pengobatan Korea adalah keterampilan medis terhebat di dunia. Segala macam kata-kata kotor dan provokatif datang bertubi-tubi. Perang kata-kata terjadi secara online. Dini hari berikutnya, Gimnasium Jiangcheng. Saat itu baru saja fajar, dan ribuan orang telah berkumpul di sini. Mendapat kabar tersebut, pihak Pemkot langsung menurunkan aparat kepolisian dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban. Jurnalis yang tak terhitung jumlahnya dari media berita berkumpul di gerbang. Beberapa mobil mulai melaju menuju gerbang stadion. Asosiasi Medis Tiongkok mengirimkan perwakilannya. Perwakilan dari Asosiasi Medis Internasional juga datang. Selain itu, seluruh praktisi pengobatan Tiongkok dari berbagai provinsi juga hadir. Tapi wajah semua orang tidak cantik. Toh, tidak ada ketegangan dalam duel ini. Biro Kesehatan Jiangcheng dan asosiasi mengadakan pertemuan semalaman dan mengambil keputusan Qi Zhongguo, seorang profesor di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok, akan menjadi perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Jiangnan untuk menghadapi Raja Medis Korea. Luo Qian diusir.
Bukan berarti semua orang menganggap keterampilan medis Luo Qian lebih rendah daripada Qi Zongguo. Sebaliknya, sebagai cucu Luo Beiming, metode Luo Qian pasti tidak terduga, dan peluangnya untuk menang pasti lebih baik daripada Qi Zongguo. Keputusan awal pertemuan tersebut adalah membiarkan Luo Qian terus berpartisipasi dalam perang. Tapi, Qi Zongguo hanya mengucapkan satu kalimat dan semua orang berubah pikiran. Kami gagal melindungi dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Itu adalah tanggung jawab kami. Kami tidak bisa membiarkan anak-anak menderita. Dia mengatakan ini dan semua orang terdiam. Semua orang tahu bahwa Qi Zongguo berencana menanggung semua stigma dan rasa malu pada dirinya sendiri. Mobil berhenti di depan pintu. Qi Zongguo keluar dari mobil dengan bantuan dua dokter magang dari Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Qi Tua, Qi Tua, Tuan Qi Tua. Orang-orang di kedua sisi berteriak. Mata beberapa orang merah, dan ada pula yang emosional. Qi Zongguo mengerucutkan bibir bawahnya, mata lamanya berkabut, dan dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Akhirnya, dia menghela nafas dan berjalan menuju gym. Luo Qian juga ada di sini. Bukan hanya dia, Luo Beiming juga tiba. Dia sedang duduk di kursi roda dengan seorang perawat di sampingnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan dia tidak bisa meninggalkan ranjang rumah sakit, tapi dia bersikeras untuk datang. Kakek, ayo masuk. Luo Qian berkata dengan suara serak sambil mendorong kursi roda Luo Qian ke dalam. Berbagai perwakilan medis lainnya hadir. Direktur Hao dari Biro Kesehatan dan tim kepemimpinan Jiang Cheng juga tiba. Anna dan Jessie memasuki tempat tersebut lebih awal. Pertarungan ini pasti akan menarik perhatian dunia. Qi Tua. Biro Hao melangkah maju, memegang tangan Qi Zongguo, dan menghela nafas berulang kali, aku telah berbuat salah padamu. Orang tua itu telah menjadi sangat tua sehingga dia menganggap enteng segalanya. Bukan apa-apa. Sayang sekali orang-orang ini harus mengambil alih. Badut itu menginjak kepalanya, bagaimana dia bisa bertemu leluhurnya setelah kematian. Qi Zongguo berkata sambil tersenyum pahit. Direktur Hao tidak berkata apa-apa. Tuan Qi, yang harus Anda lakukan adalah melakukan yang terbaik. Tidak peduli Anda menang atau kalah, Anda adalah pahlawan kami. Seorang pria paruh baya datang dan berkata. Namanya Mo Qing, anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan perwakilan Yanjing. Bukankah dia datang? Qi Zongguo bertanya dengan suara serak dengan mata basah. Presiden Bai, dia berada dalam situasi khusus, Anda tahu. Mo Qing tampak malu. Tidak apa-apa. Qi Zongguo menghela nafas dengan wajah tegas, menang atau kalah, saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan esensi pengobatan tradisional Tiongkok kepada dunia. Tuan, berhati-hatilah. Mo Qing membungkuk. Qi Zongguo memandang Mo Qing, lalu memandang orang-orang di sekitarnya. Mata banyak orang menunjukkan keinginan dan harapan. Dia menarik napas dan mengangguk sedikit, serahkan padaku. Setelah mengatakan ini, dia melepaskan diri dari dua dokter dari Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok yang mendukungnya dan berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Para dokter yang datang untuk menyaksikan pertempuran dari kedua belah pihak membungkuk secara kolektif untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Biro Hao dan yang lainnya juga melepas topi mereka dan mengikuti Qi Zongguo ke dalam. Adegan itu khusyuk dan khusyuk. Kerumunan yang bersemangat di sekitar mereka menjadi lebih tenang. Wartawan bergegas merekam adegan ini. Namun saat itu, tunggu sebentar. Terdengar teriakan. Langkah Qi Zongguo tiba-tiba terhenti. Tiba-tiba berbalik. Hao Ju, Mo Qing, Luo Qian dan lainnya berhenti dan berbalik. Tapi seorang pria tampan tapi berwajah dingin keluar dari kerumunan dan menuju Qi Zongguo. Dia berteriak keras. Pertempuran ini, biarkan aku yang melakukannya. Bab 40 Pengobatan Tiongkok, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Suara ini menarik banyak perhatian dari segala arah. Siapa orang ini? Saya tidak tahu. Tampaknya dia adalah Lin Yang. Siapa Lin Yang? Kamu tidak kenal Lin Yang. Kalau begitu, kamu kenal Su Yan, kan? Bagaimana Su Yan bisa? Tidak tahu. Dia adalah salah satu wanita tercantik di Jiang Cheng kita. Dia adalah sosok yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Sayang sekali dia menikah dengan seorang pecundang. Dia menghilang. Mungkinkah orang ini? Ya, orang ini adalah Su, menantu keluarga, suami Su Yan yang tidak berguna, Lin Yang. Apa? Itu dia. Sial. Orang tak berguna ini sungguh beruntung.
Haha, keberuntungan macam apa yang bisa didapat? Orang ini dan Suyan sang dewi telah menikah selama 3 tahun, dan aku bahkan belum pernah menggendongnya tangan. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak cukup baik? Hahaha. Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Identitas pria itu segera terungkap. Mata terkejut itu kini telah digantikan oleh penghinaan, penghinaan dan ejekan. Dr. Lin. Mata Direktur Hao tiba-tiba berbinar. Huyong, Direktur Rumah Sakit Rakyat, juga bergegas menyambutnya. Tapi Lin yang melangkah maju dengan mata penuh tekad, tatapannya tertuju pada Qi Zongguo. Saudara Lin, mengapa kamu ada di sini? Qi Zongguo tampak terkejut. Luo Qian di sebelahnya bermata merah dan ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Luo Beiming di sebelahnya, dia menelan semua kata-katanya lagi. Biarkan aku melakukan pertempuran ini. Lin yang berkata tanpa ekspresi. Omong kosong. Anak muda, tahukah kamu apa acaranya? Cepat pergi. Permainan akan segera dimulai. Jangan buang waktu. Seorang pria paruh baya berjas putih berteriak dengan serius. Dr. Lin, saya tahu Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi orang di dalam itu adalah Raja Pengobatan Korea. Anda memiliki masa depan cerah, dan Anda tidak perlu kehilangan reputasi Anda di sini. Jika Anda ingin masuk dan saksikan pertempurannya, ikut saja dengan kami. Pertempuran ini hanya akan dilakukan oleh Tuan Qi. Direktur Hao menghela nafas dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Melihat Direktur Hao berbicara, mereka yang masih ingin meledakkan Lin yang segera berhenti. Direktur Hao mengenalnya dengan baik, jadi dia seharusnya tidak menjadi psikopat. Jika Tuan Qi hanya bertukar keterampilan medis dengan Raja Medis Korea dan mendiskusikan keterampilan medis, maka saya tidak keberatan. Tapi pertarungan ini bukanlah pertukaran keterampilan medis, tapi pertarungan kehormatan. Ini tentang kehormatan dan aib dari setiap praktisi pengobatan Tiongkok. Banyak orang di dunia dapat melawan pertempuran ini, tetapi Qi Zongguo tidak bisa. Mengapa? Seseorang bertanya tanpa sadar. Karena dia tidak pantas mendapatkannya. Kata Lin Yang. Wow, ada keributan di sekitar. Qi Zongguo juga tercengang. Dokter tua Tiongkok yang datang bersamanya sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan menatap. Brengsek, brengsek. Anak-anak muda saat ini menjadi semakin sombong. Dokter Qi adalah senior di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kami, Taisan Beidou dari komunitas medis Jiangcheng. Siapa identitas Anda? Beraninya Anda menghina Dokter Qi di sini. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Keamanan, cepat bawa orang ini pergi. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah. Bahkan Direktur Hao sedikit marah kali ini. Tuan Qi berdiri dan menanggung semua kesalahannya, tetapi Lin yang benar-benar mengatakan hal seperti itu kepadanya. Sangat tidak sopan. Tahukah Anda, kalah dalam pertempuran ini tidak hanya semudah dicerca dunia, tapi juga akan tercatat dalam buku sejarah dan disingkirkan oleh generasi mendatang. EBCP. Tidak ada yang akan menerima kekalahan ini, tetapi Tuan Qi berdiri. Semangat seperti ini patut dikagumi. Tapi bagaimana dengan Lin Yang? Itu sangat arogan. Namun, Lin Yang mengabaikan semua pertanyaan dan kutukan di sekitarnya. Dia memandang Qi Zongguo, Tuan Qi, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Alasan mengapa saya mengatakan Anda tidak layak berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah karena sulit bagi Anda untuk menang melawan Raja Medis Korea. Anda melawan. Pengobatan Tiongkok akan kalah. Pergi saja dan biarkan pengobatan Tiongkok itu memalukan. Bukankah ini terlalu mudah? Qi Zongguo tertegun dan bergumam, adik Lin. Apa maksudmu? Saya akan bertarung. Lin yang berkata dengan tegas karena saya bisa menang. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, di sana ada orang-orang di sekitarnya lagi. Itu terus mendidih, membual. Hanya kamu. Siapa orang ini? Dokter ajaib Hua Tuo bereinkarnasi. Oh, nadanya keras sekali. Bahkan Tuan Qi pasti akan kalah, dia pikir dia siapa? Kami di Jiangcheng tidak punya. Pernahkah Anda mendengar tentang orang seperti dia? Beberapa orang mencibir dan mengejek. Ketika mereka mendengar berita tentang Lin Yang dari orang-orang di sekitarnya, penghinaan mereka menjadi lebih intens. Lin Yang, kamu kembali dulu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Kata Direktur Hao dingin. Meskipun Lin Yang telah menyelamatkan Jessie sebelumnya dan tampil sangat baik, kata-katanya sekarang telah membuat kesan baik Biro Hao terhadap dirinya turun ke titik beku.
Mereka yang tidak tahu bagaimana menghormati guru dan Taoisme tidak pantas dihormati orang lain. Kembalilah, Dr. Lin. Dengan Tuan Qi di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini bukan giliran Anda untuk mengurus masalah ini. Ayo pergi. Banyak orang di sekitarnya juga berteriak. Luo Qian tidak tahan lagi. Lin Yang, berhentilah membuat masalah di sini dan kembalilah. Suaranya sangat kering. Di sebelahnya, Luo Beiming mengerutkan kening dan mendengus diam-diam. Orang-orang terus-menerus membujuk. Hampir tidak ada yang optimis dengan Lin Yang. Tapi Lin Yang berdiri di sana, tidak bergerak. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang di sekitarnya. Dia hanya mendengarkan kata-kata Qi Zongguo sekarang. Karena hanya Qi Zongguo yang bisa menentukan siapa yang akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Qi Zongguo terdiam. Lin Yang menunggu dengan sabar. Saya tidak tahu berapa lama. Apakah kamu tahu konsekuensi kekalahan? Dia bertanya dengan suara serak. Saya tidak tertarik. Saya hanya tahu bahwa saya berdiri dan mencoba yang terbaik, kata Lin Yang dengan tenang. Mata tua Qi Zongguo sedikit melebar, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jumlah orang yang memperhatikan permainan ini sekarang tidak dapat digambarkan sebagai ribuan. Saya berkata, saya tidak peduli, kata Lin Yang langsung memotongnya. Qi Zongguo tertegun dan menatap Lin Yang dengan mata lamanya. Ketika dia melihat ketidakpedulian bersinar di matanya, Qi Zongguo tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Itu dia. Silakan. Dia menghela nafas. Tuan Qi. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Di mana Anda menempatkan kami, dokter pengobatan Tiongkok? Teriakan kaget terdengar. Semua orang di sekitar panik. Keterampilan medis Dr. Lin lebih baik daripada saya. Bagaimana kalau biarkan dia mencoba? Qi Zongguo tidak tahu bagaimana meyakinkan orang-orang di sekitarnya, jadi dia ragu-ragu dan berkata, omong kosong. Ini omong kosong. Qi Zongguo, apakah kamu layak bagi kami? Apakah kamu layak memenuhi harapan semua orang terhadapmu? EBS. P. Wajah seorang dokter tua memerah karena marah. Bagaimana dia bisa begitu muda dan memiliki keterampilan medis yang lebih baik daripada Tuan Qi? Apakah Anda bercanda? Artinya, siapa Tuan Qi? Jika dia pergi, dia masih memiliki peluang untuk menang. Jika anak ini pergi, lalu dia harus dipukul oleh Han. Apakah dokter itu tertawa sampai mati? Memalukan sekali. Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa pria ini adalah menantu yang menikah dengan Su Yan. Dia pecundang. Kapan melakukannya? Dia tahu keterampilan medis. Keterampilan medis. Saya pikir itu bohong. Benar. Saat ini, banyak orang tidak memiliki dasar untuk menjadi terkenal. Orang ini mungkin telah menipu Tuan Qi, dan bergoyang di sini untuk menjadi terkenal. Buang-buang uang menjadi selebritas internet. Memang benar begitu. Lin Yang, keluar. Ya, Lin Yang, keluar. Keluar, keluar, keluar. Ada banyak teriakan dari sekeliling. Orang-orang dipenuhi dengan kemarahan, berteriak dan meneriaki Lin Yang. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan bergegas untuk memukul Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening dan menghindar ke samping. Penjaga keamanan segera menghentikan orang-orang yang impulsif itu. Terjadi kekacauan. Sayang sekali. Qi Zongguo sangat marah. Hanya mereka yang gelisah secara emosional yang memiliki sedikit pengendalian diri. Hentikan. Ada begitu banyak tamu asing di sini hari ini, apakah Anda ingin mereka melihat lelucon kita? Direktur Hao berkata dengan marah. Keamanan membuka kembali penjagaan. Adegan kacau itu akhirnya terkendali. Ekspresi Lin yang tetap tidak berubah dan dia hanya bertanya. Qi Zongguo, kamu setuju, kan? Ya. Qi Zongguo mengangguk. Biro Hao, bagaimana denganmu? Lin yang berbalik dan bertanya pada Biro Hao dan orang-orang dari Asosiasi Medis Jiangcheng di sebelahnya. Keduanya gemetar, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, sebelum mereka berdua dapat berbicara, Lin yang tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu stadion. Itu dia. Saya tidak pandai membujuk orang. Beri saya waktu setengah jam. Saya datang untuk menyelamatkan dokter pengobatan Tiongkok. Semua orang terkejut. Hentikan dia. Dokter tua sebelumnya berteriak mendesak. Tidak. Biarkan dia pergi. Teriak Qi Zongguo. Semua orang terkejut. Qi Zongguo. Izinkan saya memberitahu Anda, kami tidak takut kalah, tetapi kami tidak ingin kalah buruk. Dokter tua itu bergegas mendekat dan berteriak pada Qi Zongguo. Zhang tua,
Menurutmu aku ini siapa? Sebelumnya, kamu adalah seorang pahlawan. Sekarang, kamu adalah orang berdosa yang telah mempermalukan dokter pengobatan Tiongkok saya. Bagaimana kamu bisa layak menjadi leluhurmu? Wajah dokter tua itu memerah, dan dia meraung lagi, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi yang sama, marah. Ya, semua orang sudah berasumsi bahwa mereka akan kalah, dan mereka hanya berharap bisa kalah secara wajar. Tapi sekarang, apakah masih ada martabat yang tersisa? Kamu diberi tanggung jawab yang berat tetapi tidak menghargai dirimu sendiri. Oh, sayang sekali, sayang sekali. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berjalan menuju stadion. Beberapa orang dengan harga diri yang kuat menjadi marah dan memilih untuk pergi. Pemandangan itu sunyi. Pengobatan tradisional Tiongkok telah menurun. Seseorang menghela nafas dengan penyesalan. Pada saat ini, Lin yang telah memasuki tempat tersebut. Dia melihat dengan penuh perhatian dan bergerak maju.